ada atau tidak melihat seolah-olah dia tidak bekerja apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa. Tapi percayalah, saya percaya Tuhan membawa kita crossing over the other sides, ke tempat yang lebih baik lagi, ke seberang. Allah tidak membiarkan diri kita cuma hidup di satu sisi, tapi Dia mau membawa Anda dan saya untuk menyeberang. Ketika saya mempelajari Markus pasal 4, 35 sampai 41, saya mulai terbayang bagaimana Tuhan juga membawa bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua menyeberangi sungai Yordan. Karena saya percaya di seberang ada sesuatu yang lebih baik, saudara. Dan saya percaya idenya adalah datang dari Tuhan. Dia mau membawa kita semua murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Mari kita baca sama-sama Markus pasal 4 ayat 35. Dikatakan seperti ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada di danau itu, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin pun dan danau taat kepadanya. Nah saudara, pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita sama-sama membaca firman ini, mencatat beberapa hal. Dan saya mengajak Anda untuk mencatat ada 3 hal di Markus 4 ayat 35 ini dan 36. Ada beberapa kata yang saya kasih garis bawahi. Yang pertama, Yesus berkata. Lalu yang kedua, mari kita bertolak ke seberang. Lalu yang ketiga, membawa Yesus. Yang keempat adalah perahu-perahu lain. Nah saudara, nanti saya akan jelasin kenapa saya menulis dan memberikan tanda yang penekanan di kata-kata berikut itu. Nanti saya akan jelasin di khotbah ini, saudara. Nah, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama. Di ayat 35, ditulis Yesus yang mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Sekali lagi saya kasih tahu buat Anda, idenya itu bukan dari murid-murid, tapi Yesus yang mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Karena saya percaya ada sesuatu yang Dia mau lakukan, ada sesuatu purpose, ada sebuah tujuan yang Tuhan sedang bawa. Murid-muridnya tidak cuma ada di sisi ini, tapi Dia membawa murid-muridnya untuk ke seberang, bertolak ke seberang. Saya percaya seberang berbicara mengenai new place, new normal. Hari-hari ini semua dunia berkata tentang new normal. Bagaimana sesuatu yang gak normal sebenarnya, tapi sesuatu yang new normal disebut, saudara. Artinya kita mau gak mau, suka gak suka. Awal-awalnya banyak orang gak suka dengan online, ada orang awalnya gak suka dengan kehidupan yang seperti ini selama pandemik ini. Tapi mau gak mau kita gak bisa diam lalu menunggu sampai kapan. Tapi kita mulai menyeberang. Saya senang sekali tadi pagi ada sharing dengan seseorang dan saya tahu dia menyaksikan streaming ini. Dia berkata, Pastor Robert, intinya dia berbicara diskusi dengan saya mengenai berpikir out of the box. Lalu mulai a new idea is not just only out of the box, tapi kita berpikir without box, tidak ada batasan. Dan saya sangat setuju dengan apa yang menjadi pemikirannya. Dan saya percaya ke seberang artinya Tuhan sedang membawa kita kepada new chapter, new level, new normal. Sesuatu yang tidak normal seharusnya. Tapi mau gak mau, suka gak suka, kita gak bisa tetap ada di sini. Kita harus seberang, menyeberangi. A new normal, a new place, new chapter, new season. Dan saya juga percaya new story segala dimulai dalam kehidupan kita. Nah seberang saya tahu berbicara juga mengenai tantangan baru. Setiap kali Tuhan membawa Anda dan saya ada di tempat yang baru, to the next level. Saya percaya musuhnya juga berbeda, saudara. Kalau Anda mengikuti pertandingan-pertandingan, ada yang kelas ringan, kelas menengah, dan kelas berat. Dan makin tingkatan itu memiliki kesulitan yang berbeda.
Sama halnya dulu waktu kecil, saya suka main game, saudara. Waktu main game, level yang satu, level yang berikutnya, level berikutnya, level berikutnya, itu membuat tingkat kesulitannya lebih dalam, dan tingkat kerumitannya juga lebih besar daripada level-level sebelumnya. Dan saya percaya ketika Yesus membawa kita ke seberang, artinya Anda dan saya harus siap-siap new challenge. Tantangan baru, musuh baru, problem baru. Of course kita nggak cari musuh, karena Tuhan berkata kita nggak boleh punya musuh. Bahkan kita harus memberkati orang-orang yang even mengkhianati Anda, mencelakakan hidup Anda, atau menggosipi Anda, atau ngomongi Anda, atau apapun. Kita sebagai as a Christian, anak Tuhan, kita nggak boleh punya musuh. Tuhan suruh kita memberkati, mendoakan setiap orang-orang. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, ketika Tuhan membawa Anda masuk dalam new season, new chapter, menuju ke seberang, ada to the next level, saudara harus hadapi tantangan yang baru. Bahkan harganya pun Anda harus bayar harga lebih daripada sebelum-sebelumnya. Dan saya juga percaya ketika Tuhan mau membawa kita kepada new glory, kemuliaan yang baru, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus meninggalkan yang lama. Dan kita akan hadapi sesuatu yang baru. Saudara, saya percaya, dan ketika saya mempelajari Markus pasal 4 ini, sekalipun berada di tengah badai, ada hal yang penting yang harus Anda tahu ketika Anda baca Markus pasal 4 ini. Sebenarnya Yesus pun ada di antara para murid. Bahkan ia juga memang ada di kapal bersama-sama dengan murid. Nah, saudara harus tahu bahwa ketika Tuhan membawa kita kepada new normal, kepada new chapter, new level, new season dalam hidup kita, Dia tidak meninggalkan kita. Kalau Anda baca ayat ini, jelas Yesus ada bersama-sama mereka. Yesus tidak membawa mereka ke seberang lalu meninggalkan mereka ketika mereka ada tantangan. Yesus bukan membawa mereka ke seberang lalu begitu mereka hadapi challenging, mereka hadapi masalah, Yesus lalu meninggalkan mereka. Enggak. Alkitab ini menjelaskan jelas sekali, bahkan Yesus ada di kapal bersama-sama mereka. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa ketika Tuhan bawa kita kepada new season, new level, new chapter, new story, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia ada bersama kita waktu kita sedang mengalami sebuah challenging dalam kehidupan kita. Lalu saya mencatat ada beberapa hal yang penting. Anda boleh catat ini. Yang pertama, bahwa Yesus yang mengajak murid ke seberang. The idea is from Himself. Saya mau sampaikan bahwa Yesus yang punya ide untuk mengajak murid-murid ke seberang. Artinya saudara gak usah takut, karena idenya bukan dari ide kita, tapi idenya Tuhan sendiri. Hal yang kedua yang saya pelajari yang perlu dicatat baik-baik. Yang pertama, Yesus yang memiliki ID. Yesus artinya yang bertanggung jawab. Yang kedua, Yesus ada bersama mereka dari awal sampai akhir. Yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa Yesus gak pernah ninggali kita. Membuat sebuah new story dalam hidup kita. Dia akan ikuti dari awal dan sampai akhir. Dia akan bersama-sama kita. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga yang penting Anda harus catat, bahkan di tengah jalan ketika ada badai, Yesus pun masih ada satu perahu sama dengan kita. Jadi apa yang perlu Anda khawatirkan? Yesus yang memiliki ide, lalu Yesus ada bersama kita dari awal sampai akhir, lalu di tengah-tengah perjalanan kita ketika kita mengalami badai, Dia pun tetap ada satu perahu dengan kita. Kalau begitu banyak orang berbicara mengenai pelayanan. Saya tahu ini pelayanan baru buat kita semua. New normal. Harus berkhotbah di media, live streaming dan sebagainya. This is a new normal dalam kehidupan Kristen. Mungkin ada beberapa gereja yang sudah lakukan ini puluhan tahun. Tapi hari ini adalah semua orang masuk new normal. Care group semuanya online dan semuanya karena social distancing dan sebagainya. This is a new normal. Tapi Anda harus tahu bahwa Yesus tetap ada satu perahu dengan kita. Ada beberapa orang menyingkapi perahu bicara tentang pelayanan. Artinya saya percaya ketika Tuhan membawa pelayanan kita untuk menyeberang ke sebuah tempat yang baru. To the other sides. To the next level, new chapter, new glory. Jangan khawatir, Dia tetap ada dalam satu perahu dengan kita. Yang percaya katakan amin. I'm very excited karena saya bilang, Tuhan, di situasi seperti ini, apapun yang terjadi, yang penting satu, Engkau ada bersama-sama dengan aku. Engkau ada dalam satu perahu dengan kami.
maka kita nggak perlu takut. Ada amin, Zara. Saya mau mengajak Anda untuk belajar, how will you respond? Bagaimana respon kita ketika mungkin kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mengajak kita masuk dalam sebuah hal yang baru. Buat kami 2020 merupakan sesuatu yang baru banget buat kami. Tuhan membawa kami dari 2014. Kami mengalami banyak sekali kemuliaan demi kemuliaan di gereja. And then habis itu Tuhan shifting pelayanan kami. Dan tiba-tiba Tuhan shifting lagi. Saya masih ingat ada beberapa jenjang, ada beberapa poin-poin penting dalam the journey of our ministry, dalam the journey of faith, dalam kehidupan keluarga kami. Saya selalu ingat di tahun sekian. Salah satunya adalah 2014 ketika the Lord start a new beginning, a new glory in our church. And then habis itu 2018 kita ngalami lagi turning point yang dahsyat. Lalu terakhir 2020 ini kita mengalami sebuah turning point yang dahsyat sekali. Seolah-olah Tuhan membawa kami sekeluarga, membawa gereja ini untuk kita masuk dalam new normal, new level. Sesuatu yang gak biasa kita lakukan, tapi kita harus lakukan. Bagaimana respon kita? Ditambah lagi hari-hari ini semua orang mengalami kegoncangan because of pandemic, saudara. Bagaimana respon kita menghadapi situasi seperti ini? Kita harus percaya yang seperti saya katakan, Yesus yang mengajak kita. Somehow kita nggak melakukan ini, lalu tiba-tiba Tuhan bicara melalui mama saya, aku kasih kamu ini, lakukan ini, lakukan ini. And then waktu kita lakukan, kita berharap, kita ekspektasi bahwa hasilnya seperti ini. Tapi saya belajar banyak hal. Tuhan berkata, nak, obedient itu, ketaatan itu bukan hasilnya reward blessing. Tapi hasilnya ketika kamu taat, kamu jangan lihat hasilnya, tapi kamu lihat bahwa kamu sudah melakukan apa yang Tuhan suruh, dan itu sudah menyenangkan Tuhan, walaupun hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Seringkali waktu Yesus ada bersama-sama dalam perahu, kita menganggap, wah tenang, tidak akan ada goncangan, tidak akan ada apapun. Ternyata kita salah, saudara. Yesus gak pernah bilang bahwa kesekapal dengan dia, bahwa kita gak akan mengalami angin badai dalam perjalanan. Tapi yang dia katakan adalah dia gak pernah sekalipun meninggalkan kita. Jangan pernah sebagai orang Kristen kita berdoa, Tuhan angkat semua masalahku. No, kamu gak akan dewasa kalau diangkat itu. Kamu harus melalui tes itu dan kamu harus menang. Jangan pernah berdoa untuk Tuhan angkat masalahmu, tapi berdoalah ketika masalah datang, Yesus ada bersama engkau memberi kekuatan dan kau bisa mengalahkan masalahmu, sehingga engkau menjadi orang yang menang atas semua masalah Anda. Kalau Anda gak pernah menang, gak pernah lulus masalah itu akan datang lagi. Kamu menghindar, kamu lari, kamu akan datang lagi. Beberapa waktu lalu saya khotbah di hari Jumat dalam program Amin. Dalam YouTube channel pribadi saya berkata bahwa ada sebuah raksasa, yaitu ketakutan. Ketakutan ini gak bisa Anda hindari. Anda gak akan pernah menang lawan ketakutan, kecuali satu, Anda hadapi. Kalau Anda digoda, Anda lari. Seperti Yusuf, dia digoda, dia lari. Tapi kalau ketakutan yang datang menghalangi kehidupan Anda, tidak ada pilihan lain kecuali Anda lawan dan taklukkan ketakutan. Karena saya percaya kita dipakai Tuhan, kita dipilih Tuhan, kita diurapi Tuhan untuk menaklukkan raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Dan salah satu raksasa yang paling berat adalah ketakutan. Semua orang dihantui dengan the spirit of fear, ketakutan. Tapi saya berdoa supaya Anda dan saya tahu bahwa the ID adalah dari Tuhan sendiri. Dia yang membawa kita masuk new normal. Dia sendiri yang membawa kita ada the new level, a new chapter, new season, and new story dalam kehidupan kita. Percaya bahwa dia ada bersama-sama kita. Saya mau mengajak Anda untuk bagaimana merespon dari apa yang terjadi hari-hari ini. Dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya menemukan ada 4 hal yang sangat penting. Bagaimana harus menjadi respon Anda dan saya ketika Anda menghadapi situasi dalam perahu bersama Tuhan, dalam pelayanan, dalam kehidupan. Ada bersama-sama Tuhan, tiba-tiba datang angin, datang badai. Dalam kehidupan kita, pelayanan kita tiba-tiba tergoncangkan. Hari ini saya banyak sekali mendapatkan permintaan doa dari orang-orang, bahkan termasuk hamba Tuhan. Mereka berkata, Pastor Robert, pelayanan kami goncang, pelayanan kami hancur. 2 bulan tidak ada kebaktian. Lalu mereka cerita tentang bahwa rata-rata jemaat petani, rata-rata jemaat seperti ini. Jadi di tengah kondisi pandemik mereka nggak punya income dan sebagainya. Dan saya berdoa buat mereka.
Dan saya challenge mereka, saya semangati mereka. Mungkin dalam hari-hari ini kita berkata, Tuhan, yang nyuruh pelayanan Tuhan, yang nyuruh melayani menjadi hamba Tuhan, membuka gereja ataupun Tuhan. Tapi di tengah jalan kok ada angin, ada badai. Saya mau kasih tahu, ini yang harus menjadi respon Anda. Ketika dalam bisnis, Tuhan suruh Anda buka bisnis, jelas Anda dengar Tuhan yang suruh. Dan tiba-tiba di tengah jalan ada angin, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus belajar bersama-sama. Hari ini saya mau membagikan 4 hal yang harus menjadi respon Anda. Yang pertama, trust word or trust win. Saudara, ini adalah sesuatu yang perbandingan yang bagikan. Ketika Anda dibawa Tuhan untuk menyeberang, bertolak ke seberang, naik sebuah perahu, dan tiba-tiba di tengah jalan, tiba-tiba ada angin, ada badai. Apa yang akan menjadi respon Anda? Do you trust word or do you trust wind? Anda percaya dengan situasi yang terjadi, Anda melihat angin yang kencang, lalu Anda takut, atau Anda percaya His word, perkataannya Tuhan? Saya mau mengajak Anda untuk membandingkan ini dalam kehidupan Anda ketika Anda dalam sebuah perahu, ada bersama-sama Yesus dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam apapun pekerjaan yang Tuhan suruh. Dan Anda obey, Anda melangkah bersama Tuhan. Anda meninggalkan kehidupan yang lama, Anda meninggalkan pola yang lama, dan Anda ada di other side, ke tempat yang seberang, and then suddenly di tengah jalan ada angin yang begitu kuat dalam kehidupan Anda. Ada kegoncangan. Apa yang menjadi respon Anda? Do you trust wind or do you trust God? Or do you trust word? Perkataan Tuhan. Murid-murid menjadi khawatir ketika badai datang. Walaupun sebenarnya Yesus ada bersama mereka di dalam perahu. Kenapa mereka menjadi khawatir? Karena mereka melihat kenyataan. Kenyataannya satu, bahwa ada angin. Yang kedua, kenyataan yang membuat mereka ketakutan sebenarnya. Karena mereka melihat Yesus tidur. Tidak berbuat apa-apa, tidak menolong mereka. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, saya mau kasih tahu, di tengah badai, kita merasa bahwa Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tuhan kayaknya tidur. Mana Tuhan, katanya Engkau yang suruh. Bukankah Engkau kalau yang suruh pasti berhasil? Bukankah kalau Engkau yang perintahkan aku lakukan, taat, maka aku akan dapat reward? Lalu kita mulai ragu karena kita melihat kenyataan. Kenyataannya adalah memang ada Yesus di perahu mereka. Tapi kenyataannya adalah ada angin yang menghantam perahu mereka. Alkitab mencatat bahwa angin itu begitu menghantam sampai airnya masuk ke dalam kapal. Dan itu adalah situasi yang menakutkan buat mereka. Dan ketika mereka melihat kenyataan, lalu mereka muncul keraguan-raguan. Mereka trust wind daripada trust the word. Saudara, padahal Tuhan sendiri yang ngomong, Tuhan sendiri yang punya ID untuk membawa mereka ke seberang. Tapi mereka lupa, karena mereka melihat sebuah kenyataan. Saya kasih tahu, kadang-kadang di tengah badai, ada banyak kali kita merasa, kayaknya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Sekali lagi saya selalu ngomong dengan beberapa orang, saya bilang, just because you don't see anything happening in your life, it doesn't mean God is not working. Sekalipun Anda seolah-olah nggak melihat sesuatu terjadi, sesuatu yang nyata terjadi dalam kehidupan Anda, tidak membuktikan bahwa Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan Anda. Saudara, khotbah ini benar-benar keluar. Ketika saya merenung, saya berkata, Tuhan, memang sih ada begitu banyak orang mungkin berkata, mana Tuhanmu? Mana Tuhan? Katanya kalau disertai Tuhan seperti ini. Mungkin Anda hari-hari ini yang terjadi dalam kehidupan Anda berkata, begitu banyak badai, angin dalam kehidupan saya. Saya mau challenge Anda, ingatkan Anda, remember the word. Apa yang Tuhan pernah nubuatkan dalam hidup Anda, apa yang pernah Anda mungkin mendapatkan doa-doa nubuatan dari hamba-hamba Tuhan. Atau mungkin Anda pernah dapat pesan Tuhan, Anda baca firman Tuhan berbicara. Tetap percaya dan pegang perkataannya. Karena saya percaya perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Trust word, don't trust the wind. Karena saya tahu ketika ada badai, kita seringkali pikiran kita jadi tidak terkonsentrasi, akhirnya menyimpang. Dan kita pikir, iya kenyataannya seperti ini. Kenyataannya pandemik belum selesai, gua gak tahu habis ini kerja apa. Tabungan semakin menipis, uang gak ada pemasukan dan sebagainya. Saya kasih tahu buat Anda, trust word. Bagaimana respon Anda? Do you trust wind or trust word? Saudara, yang kita harapkan, kata Tuhan, seringkali yang kita harapkan dari kata Tuhan bekerja,
Seringkali kita kepingin Tuhan langsung turun tangan, menolong secara instan, mengeluarkan kita dari kesesakan. Padahal ketika Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam kehidupan kita, itu juga merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan. Itu artinya Tuhan sedang bekerja atas hidup Anda, agar Anda menjadi pribadi yang lebih baik, dan mengenal Dia lebih lagi. Anda tahu cerita Ayub, bagaimana dia ngalami dan orang akan berkata, istrinya sendiri ngomong, ngapain lagi kamu mempertahankan imanmu? Kutukilah Tuhanmu lalu mati sana. Saudara, ini adalah sebuah pengalaman yang pahit sekali. Tapi dia berkata, even I don't see it, you are working. Itu harus keluar dari mulut Anda dan berkata, Lord, even I don't see it, you are working. I still believe in you. I still keep your word. It's not you win. Bukan angin yang kita lihat, bukan badai, bukan persoalan, but keep the word. Perkataan Tuhan dipegang kuat-kuat. Karena saya percaya semua perkataannya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita seringkali expect kalau Tuhan bekerja maunya cepat, instan. Gak bisa. Ayub 43 ayat 5, dia berkata, dahulu dari kata orang saja aku mengenal kau, tapi sekarang mataku tertuju kepadamu. The end of the day, after the process yang begitu panjang dalam kehidupan Ayub, Ayub mengerti bahwa Tuhan bekerja, dan dia mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya percaya dalam situasi pandemik, dalam situasi badai yang Anda hadapi hari-hari ini, apapun itu, mungkin bisnis, mungkin ekonomi Anda, mungkin pelayanan Anda, dan apapun itu yang sedang tergoncang hari-hari ini, He still working. Dia tetap bekerja dalam kehidupan Anda. Satu hal yang menarik buat saya secara pribadi, saudara, ketika saya mempelajari ini, dia menarik sekali. Di tengah-tengah situasi pandemik, saya mempelajari tentang seorang nelayan. Satu hal yang menarik, mereka itu nelayan. Kenapa saya katakan nelayan? Karena memang mereka dari asalnya sebelum dipanggil menjadi murid Kristus, mereka adalah nelayan sejati. Kerjaannya mereka, job utamanya mereka adalah nelayan. Pasti mereka nelayan yang profesional. Dan mereka itu memakai skill mereka, pengalaman mereka. Dan saya percaya ketika badai terjadi, mereka nggak langsung bangun Tuhan. Mereka mungkin menggunakan skill mereka, kemampuan mereka. Dan saudara mengatur bagaimana caranya agar air tidak masuk ke kapal, apalagi sampai menenggelamkan mereka. Ini menarik ketika saya mempelajari ayat 36, saya sangat diberkati. Kenapa? Apalagi sebenarnya kapal itu sebenarnya mereka tidak sendirian, saudara. Ada perahu-perahu lain yang bersama dengan mereka. Pasti kapal teman-temannya yang lain itu bisa membantu atau setidaknya mengawasi dari jauh. Ketika terjadi sesuatu mereka akan ditolong, saudara. Tapi mereka masih takut, saudara. Kenapa? Ditambah lagi Yesus hanya tidur dan tidak bekerja apapun, saudara. Hari ini saya percaya kalau Anda baca di ayat 36, makanya saya bilang garis bawahi, dikatakan perahu-perahu lain. Jadi sebenarnya bukan satu perahu yang ada Yesus, tapi ada perahu-perahu lain yang bersama-sama dengan mereka. Artinya sebenarnya kalau mereka mengalami kegoncangan, tenggelam sekalipun, ada perahu lain yang bisa backup mereka, menolong mereka. Tapi tetap mereka masih takut. Tetap mereka merasa takut. Kenapa? Karena mereka lihat Yesus tidur dan tidak buat apa-apa. Ada begitu banyak ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, kita berkata, kenapa takut? Karena aku nggak lihat Tuhan bekerja. Tapi hari ini, mari melalui khotbah ini Anda akan berkata, even I don't see it, you are working. Aku tetap percaya. I still keep your word. Aku tetap pegang perkataanmu. Trust word, don't trust wind. Tapi percaya dengan perkataannya. Di masa seperti ini yang dibutuhkan tetaplah percaya sama Tuhan. Sekalipun tidak melihat apa yang sedang direncanakan atau yang dia kerjakan. Tapi percayalah dia punya banyak cara dan waktu yang terbaik untuk turun tangan. Yang perlu Anda lakukan cuma satu, tetap setia. Saudara, minggu lalu, Jumat lalu tepatnya saya meluncurkan sebuah khotbah judulnya Setia dalam YouTube. Dalam YouTube hari Jumat, di dalam program Amin, Tuhan memberikan insight di hati saya. Dan Tuhan berbicara kepada mama, dia berkata bahwa satu hal yang perlu dilakukan di situasi ini adalah setia, kata Tuhan. Hari ini saya percaya kegoncangan di mana-mana terjadi, sedang menyaring setiap anak-anak Tuhan di seluruh dunia untuk mereka setia sama Tuhan. Setia dalam hal apa, Pastor? Dua hal saja, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu yang berkenan sama Tuhan. Situasi seperti ini gak ada apapun yang bisa kita lakukan kecuali satu, tetap berdoa. Karena saya percaya
When you pray, breakthrough coming. When you pray, restoration. When you pray, happening. Sesuatu akan terjadi, saudara. Tetap berdoa apapun situasinya. Lalu give thanks to the Lord in all things, dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus bagi kamu. Mengucap syukur. Oh, bisnis hancur, gak apa-apa ngucap syukur. Apapun itu ngucap syukur. Setia sama Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudara, Tuhan adalah master of breakthrough. Dia bisa waktunya. Anda bayangin gak? Coba cerita Ayub, Anda renungkan, saudara. Dia udah habis semuanya dalam satu hari. Semua hartanya habis, semua anaknya habis. Semuanya mati. Semua yang ada pada Ayub dalam satu hari, semuanya lenyap. Tapi pernahkah Anda berpikir bagaimana caranya? Karena kalau Anda baca Ayub pasal yang terakhir, Anda akan menemukan sesuatu yang kaget. Kenapa? Karena Ayub mendapat kekayaan 2 kali lipat semuanya. Dari yang 3.000 domba jadi 6.000, dari sekian semuanya lipat ganda. Artinya dari seseorang yang sudah habis gak punya apa-apapun, Tuhan sanggup untuk buat menjadi kelimpahan. Yang menjadi permasalahan cuma satu, apakah Anda setia and still keep the word? Anda trust the word or trust the wind? Itu pilihan di tangan Anda. Kalau Anda menghadapi ketika Anda hari ini mungkin ada di sebuah kapal bersama-sama dengan Yesus. And then tiba-tiba dalam perjalanan ada angin yang begitu kuat. Do you trust word or you trust wind? Apakah Anda percaya angin itu? Saya berdoa supaya Anda dan saya hari ini berkata, Lord, even when I don't see it, you are working. Aku tetap percaya the word yang Tuhan pernah katakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakanlah amin. Hal yang kedua, apa yang harus menjadi respon kita? Hal yang kedua yang harus menjadi respon kita adalah fokus on His purpose, bukan fokus on problem. Saudara, ada banyak kehidupan orang Kristen, ketika dia menghadapi sebuah tantangan, dia lebih fokus dengan masalahnya daripada tujuannya Tuhan. Markus 4 ayat 35 jelas sekali berkata, pada hari itu dikatakan, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Saudara, Anda harus tahu bahwa tujuan Tuhan membawa Anda dan saya ke sebuah kapal adalah ke seberang, bukan di tengah jalan, lalu habis itu kena badai, lalu tenggelam dan mati di situ. No, Tuhan gak pernah ngomong gitu. Kecuali dia berkata, mari ikut aku, kita akan nyebrang, tapi di tengah jalan nanti kita akan stop di situ. Itu beda ceritanya. Tapi Alkitab gak mencatat kata itu. Alkitab mencatat, mari kita bertolak ke seberang. Jadi sebenarnya Tuhan sudah memberikan tujuannya. Jelas dia katakan tujuannya adalah mereka naik kapal bersama Yesus dan mereka akan bertolak to other side. Kemana? Ke seberang, saudara. Yesus gak pernah membawa kita ke tengah. Artinya dalam kehidupanmu dengar baik-baik, ketika dia kasih Anda mimpi, dia kasih Anda pernyataan, dia kasih apapun, dia gak pernah setengah jalan. Dia pasti akan menyelesaikan semuanya sampai selesai. Itu sebabnya saya katakan ketika di perahu, Yesus ada bersama mereka dari depan sampai belakang, sampai the end of the story. Dan saya percaya dalam kehidupan kita, dia gak pernah membiarkan kita di tengah jalan lalu dia tinggal. Di tengah jalan lalu kita struggle sendiri, kecewa sendiri. No, kita harus fokus on His purpose. Tujuan Tuhan adalah membawa kita ke seberang. Artinya saya percaya kalau orang yang ngomong mungkin dia bisa lupa. Kalau orang yang menjanjikan sesuatu mungkin dia bisa membatalkannya atau dia gak mau melakukannya, dia bohong. Tapi saya percaya Tuhan kita gak pernah bohong. Ada sebuah firman yang selalu saya ngomong, Allah tidak pernah berdusta, Allah tidak pernah berubah. Kalau dia ngomong sama kita, dia bawa kita to the next level. That is our goal. Dan dia pasti akan bawa kita sampai ke situ. Kalau dia mengajak kita untuk ke seberang, I believe dia pasti akan sanggup membawa Anda ada di seberang, saudara. Fokus on His purpose. Jangan fokus on problem. Ada begitu banyak orang lebih fokus dengan permasalahan mereka daripada fokus kepada His purpose. Saya yakin sekali ayat ini jelas sekali berkata, mari kita bertolak ke seberang. Dan kalau proses yang kita alami sekarang itu gak enak, wajar. Satu hal yang kita harus ingat, back to the basic. Ingat apa yang Tuhan katakan. Karena di ayat 5:35 ini jelas sekali. Pasal 4:35, Yesus yang berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Di kejadian ini seharusnya mereka ingat
Murid-murid ingat bahwa tujuan mereka adalah ke seberang. Dan Yesuslah yang menyuruh mengajak mereka ke seberang. Dan saya percaya harusnya mereka percaya. Sekalipun ada masalah, ada goncangan di tengah jalan, it's okay. Kenapa? Karena tujuannya pasti nyampe. Tapi puji Tuhan, walaupun mereka hilang, mereka nggak percaya, mereka ketakutan, mereka jadi ragu, mereka jadi takut. Tapi di end of the day, praise the Lord, puji Tuhan. Kenapa Pastor Robert puji Tuhan tetap? Karena akhirnya para murid tetap ingat Yesus. Sekalipun di saat-saat genting, saat-saat terakhir, saat ketika keadaan menjadi semakin buruk dan mereka sudah give up, gak mampu, gak bisa atasi dengan kekuatan mereka, dengan skill mereka sebagai nelayan. Mereka bukan nelayan ecek-ecek, mereka udah berpuluh-puluh tahun hidup jadi nelayan. Bahkan orang tua mereka juga nelayan, mereka dari keluarga nelayan. Saya percaya mereka udah biasa ngadepi badai. Gak mungkin waktu mereka berlayar gak pernah ada badai, gak mungkin. Sama halnya ketika pilot sudah lebih jam terbang, ribuan jam, dia udah biasa ngadepi turbulence. Turbulence terjadi, goncangan di udara, nabrak awan, semuanya mereka udah biasa, memang kerjaannya mereka. Saya percaya sama saudara, ketika mereka nelayan, biasa buat mereka ngadepi angin. Dan saya percaya mereka sudah pakai 1001 cara, mereka pakai ini, mereka pakai ini. Mungkin teman-temannya dari pelahu lain kasih tahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Mereka udah ngerjain dengan semua kemampuan mereka. Di end of the day mereka give up. Lalu mereka ingat Yesus. Saya tahu manusia seperti itu saudara. Memakai segala macam akal, cara untuk mengatasi semua masalah. Sampai udah buntu, gak ada jalan, baru Tuhan bertobat saudara. Tapi di end of the day Tuhan baik, tetap bersyukur, masih tetap ingat Tuhan. Tidak mengakhiri hidup mereka bunuh diri atau frustasi dan sebagainya. Tapi saya berdoa supaya jangan sampai kita udah kehabisan akal, udah give up baru kita cari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui saudara. Mumpung dalam situasi seperti ini, jangan sampai udah gak bisa apa-apa, udah give up baru cari Tuhan. Kita harus percaya satu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan mengizinkan badai bukan untuk menghancurkan kehidupan kita, tapi untuk melatih. Katakan sama-sama melatih. Saudara, melatih apa? Melatih kepercayaan mereka pada tujuan utama, yaitu menyeberang. Mereka tidak pernah ada yang bisa menjamin kalau mengikuti Tuhan, hidup kita akan jalan mulus. Saya beritahu buat kamu, dengar baik-baik. Saya gak tahu ini good news atau bad news buat semua Anda yang mendengarkan streaming ini. Jangan mimpi kalau ikut Tuhan jalannya mulus. Saudara, ngimpi kalau saudara ngomong ikut Tuhan jalannya mulus. Alkitab gak mengajarkan itu. Alkitab mengajari kita, barang siapa mau ngikut aku, dia harus nyangkal diri, pikul salib setiap hari saudara. Ngimpi kalau Anda bilang ikut Tuhan tuh, wah jalannya mulus terus. No. Tuhan gak pernah, Raja Wali itu selalu menghadapi badai, dia gak pernah lari dari badai. Justru badai itu menjadi turning point untuk dia terbang lebih tinggi. Dan saya percaya Anda dan saya adalah Raja Walinya Tuhan. Ada amin saudara. Dan saya percaya memang setiap masalah diizinkan terjadi untuk membuat kita semakin kuat. Saudara, Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kau kuat di dalam Tuhan. Pertanyaannya gimana caranya kuat? Ya dibanting latihan lebih keras. Saudara, supaya kita kuat saudara. Tahan banting saudara. Saya percaya kita mau jadi orang Kristen yang bukan lembek saudara. Begitu ada goncangan, begitu ada masalah, kita langsung nyerah, give up. Tapi saya percaya melalui proses demi proses, Tuhan mau membuat kita menjadi kuat saudara dalam Kristus. Karena di end of the day, the goal adalah kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Saya kasih tahu buat kamu, the goal of Christianity is not to become prosper. Sekalipun Tuhan akan memberkati kita, saya percaya kita akan hidup berkelimpahan. But itu bukan tujuan utama dari kekristenan. The goal of the Christianity is not to become famous. Walaupun kamu akan dikenal orang karena jadi berkat, tapi it's not our goal. Itu bukan tujuan kita. But saya percaya satu hal, the goal of Christianity is to become like Him. Menjadi seperti Kristus. Bagaimana supaya kita menjadi seperti Kristus? Filipi 3 ayat 10 jelas sekali berkata, yang kuhendaki yang mengenal Dia, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana kamu akan menjadi serupa segambar dengan anaknya. Jadi saya percaya salah satu bagaimana membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Waktu kita disakiti orang, waktu kita dihianati orang, waktu kita diperlakukan gak baik, ditindas oleh orang, apapun itu, mengalami banyak pergumulan, tantangan,
itu tidak membuat kita hancur, justru membuat kita semakin seperti Kristus. Asal kita punya respon yang benar. Saya berkata, Tuhan, apapun yang akan saya hadapi, tantangan ke depan dengan pelayanan, dengan gereja, dengan apapun, saya tahu tujuan utama saya bukan cari follower, bukan cari famous, bukan cari prosperity, tapi my goal is to become like you. Saya lebih fokus dengan on His purpose daripada apa yang kita hadapi hari-hari ini. Tujuan Tuhan membawa kita mengenal Dia, ada menjadi serupa segambar dengan Kristus. That is our goal. Saya berdoa dimanapun Anda berada hari ini. Hari ini kalau Anda sedang menghadapi angin dalam kehidupan Anda, ada menghadapi kegoncangan badai yang begitu kuat dalam hidup Anda, still focus on His purpose dalam kehidupan Anda. Dia sedang membawa Anda ke seberang, dan Dia pasti akan bawa Anda nyampe ke seberang. Mungkin butuh waktu, take a time. Maybe Anda berkata, Pastor, tapi take a long time. It's okay, as long God is with you. Selama Dia ada bersama-sama dengan Anda pasti akan dimampukan. Sekali lagi saya katakan, tidak menjamin bahwa ikut Tuhan semua jalan mulus. Tapi yang saya tahu cuma satu, ikut Tuhan harus siap sangkal diri pikul salib. Dan itu yang Tuhan ngomong, saudara. Tapi satu hal yang pasti yang saya tahu, ikut Tuhan pasti happy ending, saudara. Pasti happy ending. Lihat kehidupan Yusuf. Berakhir di penjara, bukan akhir dari sebuah cerita, tapi justru dia menjadi penguasa. Lihat bagaimana akhir kehidupan daripada Daniel. Ada orang yang ngiri, akhirnya dia diceploskan ke dalam gua singa, dan Tuhan menolong semuanya. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Lihat semuanya. Lihat bagaimana Daud. Lihat bagaimana kehidupan banyak orang. Dan mereka mengalami begitu banyak tantangan, penolakan, dan sebagainya. Tapi saudara, ingat baik-baik. Yang saya tahu cuma satu. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, cerita kita pasti indah, saudara. Amin, saudara. Kalau hari ini Anda berkata, tapi kenyataannya, Pastor, di ceritaku ini banyak angin sekarang. Ingat, hashtag ceritaku belum selesai. Itu akan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Karena memang cerita kita belum selesai, saudara. Dia memberikan sesuatu yang dahsyat, mempersiapkan. Fokus on His purpose. Tetap ingat, waktu kita ngalami problem, jangan fokus dengan problem, tapi fokus on His purpose. Percaya, our God bigger than our problem. Ada amin, saudara. Roma 8 ayat 28 jelas sekali berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam badai, termasuk dalam angin, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kalau Anda mengasihi Tuhan dan Anda yakin Anda dipanggil Tuhan, sekali lagi saya katakan, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, itu mendatangkan kebaikan buat kamu. Sekalipun itu angin, sekalipun itu badai, percayalah, semua Tuhan izinkan. Keadaan goncangan ini semuanya terjadi, agar semua yang tidak tergoncangkan akan muncul. Dan salah satunya adalah iman, saudara. Apakah iman kepercayaan kita dapat digoncangkan atau tidak? Mungkin ini kelihatannya jahat, seolah-olah Tuhan izinkan kegoncangan dalam hidup kita. No, tapi saya percaya, satu hal yang harus Anda ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita, sekalipun dalam situasi yang paling sulit. Dia sedang melatih kita terbang untuk lebih tinggi lagi. Dia sedang melatih kita menjadi orang Kristen yang kuat. Pertanyaannya, Pastor, dalam situasi problem, memang sih pastor suruh saya fokus on His purpose, bukan fokus on problem. But what should we do? Apa yang harus saya lakukan? Markus 1 ayat 16 berkata, ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Ayat 19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Garis bawahi kata membereskan jala. Kalau saya baca terjemahan lain dikatakan memperbaiki jala. Ada orang bertanya sama saya, Pastor, apa yang mesti kita lakukan di situasi seperti ini? Memang kita harus fokus on His purpose. Dalam tujuannya Allah, bukan problem. Tapi ketika problem datang, what should I do? Apa yang mesti aku lakukan? Saya katakan buat Anda, membereskan jala. Dalam terjemahan lain dikatakan memperbaiki jala.
Saya membaca beberapa surat kabar. Ada yang terjadi baru di Mei, ada yang 2019, ada 2018. Dan intinya adalah sederhana. Ketika gelombang tinggi dan banyak pelaut atau nelayan gak bisa melaut, yang mereka lakukan adalah satu, memperbaiki jala mereka. Nah saudara, kenapa saya ngomong tentang ini, memperbaiki jala? Berapa banyak saudara yang percaya, Tuhan izinkan masa lockdown ini terjadi, PSBB apapun. Di Palembang kami juga ngalami, semuanya ngalami, di seluruh dunia ngalami. Dimana kita gak bisa keluar dengan bebas because of pandemic dan semuanya. Tapi tahukah Anda, saya percaya di situasi ini ada rencana Tuhan yang dahsyat, yaitu supaya kita memperbaiki jala kita. Kita memperbaiki, melengkapi kembali semuanya. Kalau saya kasih kesimpulan sederhana, situasi yang pandemik Tuhan izinkan terjadi kepada semua anak-anak Tuhan, supaya kita upgrade yourself, upgrade ourselves. Apanya yang di-upgrade Pastor Robert? Semuanya. Menurut saya, mari masa-masa ini perbaiki jalamu, upgrade yourself. Para businessman, para businesswoman, pertajam insting bisnismu, pertajam skillmu. Memang sih, seolah-olah semua kesempatan hari ini tertutup. Tapi jangan diam, get ready. Nanti percayalah kesempatan akan dibuka kembali. Maka Anda yang memakai waktu-waktu ini dengan sebaik mungkin, waktu-waktu karantina ini untuk upgrade yourself, mempertajam semua keahlian yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Dan ketika pintu dibuka, saya percaya Anda akan lebih unggul daripada orang lain. Saya challenge Anda terus, berkali-kali saya ngomong tentang pesan ini. Tuhan bilang, nak, hari-hari ini, masa-masa ini adalah kamu harus punya hati yang bijaksana. Karena hari-hari ini jahat, pakai hari-hari ini benar-benar untuk upgrade your skill, upgrade semua talents, upgrade semua hal dalam kehidupan Anda. Saudara, mama saya, istri saya, anak saya jadi saksi. Every single day, saya duduk di meja belajar saya. Saya belajar, saya baca buku, saya dengeri khotbah, saya dengeri semuanya. Lalu saya mengerjakan banyak hal, saya dengeri apa yang Tuhan mau. Saya ngulik khotbah, saya siapin khotbah setiap hari. Dan alhasil saya bersyukur saya sudah prepare sampai bulan Juni, khotbah saya sudah selesai semua. Dan saya tinggal merapikan terus. Dan every single day, tidak kurang dari 7 jam saya duduk di kursi itu. Dan saya ngomong sama mama saya, istri saya, semuanya saya ngomong dengan leader-leader saya. Saya nggak pernah punya kesempatan kecuali di karantina ini. Saudara, saya pernah sabatikal masuk ke hotel, gak diganggu apapun, HP saya matiin semuanya. Tapi jujur, itu gak efektif. Yang paling efektif menurut saya adalah masa karantina ini adalah Tuhan membuat semuanya. Dan saya percaya orang-orang yang memakai waktu ini dengan bijaksana, pasti nanti ketika pintu kesempatan dibuka, Anda akan terbang dengan melesat. Kalau istilah saya bercanda sama mereka, saya bilang gini, udah masa-masa karantina ini semuanya semedi di rumah, berdoa, cari Tuhan, belajar yang banyak, baca buku. Saya sedih sekali karena begitu banyak orang gak punya minat baca. Saya padahal ngomong, bayangkan, Anda baca satu buku bayar 100.000, pengalaman 50 tahun hidup mereka. Mereka menceritakan Anda cuma bayar 100.000, Anda sudah hemat 50 tahun pemikiran. Anda bayangin belajar dari orang-orang, baca buku sebanyak-banyaknya. Jangan males baca buku. Kita get ready, prepare. Para hamba Tuhan, pakai masa-masa upgrade ini untuk upgrade khotbah-khotbah kita. Banyak baca, belajar. Yang paling penting banyak doa, cari Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita yang harus share is not information. Karena kenapa? Information only menambah knowledge kita. Tapi we need revelation. Karena revelation akan mengubah kehidupan orang. Saya tahu, tapi bukan berarti kita nggak baca. Saya ngomong ini bukan berarti kita nggak baca, belajar lebih banyak. Saya ngomong sama beberapa staf saya, karena kita ada tim sermon, ada 3 orang, 1 tukang edit. Saya yang punya pewahyuan, saya sampein, lalu ada yang nambahin sedikit, lalu kita gabung, kita kerja sama-sama. Dan kita selalu ngomong, Bob, semua data harus update ya. Saya nggak mau cuman kata orang, semuanya. Searching di Google, searching semuanya. Ini benar atau enggak? Karena ketika kita berbicara di media, kita nggak bisa bicara sembarangan. Saudara, it's not easy untuk ngomong di media seperti ini, di live secara ini, saudara. Kita nggak boleh ngomong sembarangan. Dan saya latihan, saudara. Kemarin bahkan nyiapin khotbah ini, even I don't see, you are not working. Saudara, saya kasih tahu buat Anda, saya sampai jam 3 pagi khotbah sendirian di kamar. Saya ngomong kenapa? Karena saya tahu ini masa-masanya untuk setiap kita upgrade ourselves, saudara, skill kita, semua hal dalam kehidupan kita. Belajar lebih banyak lagi, baca buku-buku.
Jangan males, dan buku yang paling luar biasa yang bisa mengubah hidup kita adalah Alkitab. Baca Alkitab lebih banyak lagi dari hari-hari sebelumnya. Saya ngomong secara belak-belakan sama beberapa leader, you tahu nggak? The best sabbatical, dan saya tahu ini belum tentu bisa diulang di masa-masa berikutnya. Kalau Anda memakai kesempatan ini benar-benar, begitu pintu dibuka, Anda akan lihat, Anda akan terbang sangat tinggi. Tapi kalau Anda nggak pakai kesempatan ini, saya kasih tahu, Anda cuma makan, tidur, males, perut jadi buncit dan sebagainya. Saya kasih tahu buat kamu, masa selesai ini Anda akan biasa average, saudara. Dan sementara di luar persaingan begitu banyak. Sementara di luar Anda akan menghadapi hal-hal yang real. Nanti saya akan sampaikan di poin yang berikutnya. This is the reality of life yang harus Anda hadapi after pandemic selesai. Daya saing harus bagus. Saya beritahu buat Anda, mari upgrade yourself, get prepared. Ini yang mesti Anda lakukan. Kita harus belajar para pengkhotbah, share revelation is not only information. Information cuma menambah knowledge kita, tapi revelation akan mengubah kehidupan orang lain. Saya nggak peduli orang ngomong khotbah saya jelek atau apapun, yang saya tahu cuma satu. Apa yang saya dapat Tuhan suruh saya sampaikan. Because we need revelation, is not just information. Ada amin, saudara. Mari kita belajar sama-sama. Saya dengan Pastor Pendi, wakil saya bilang, oke ya, kita fokus nih. Pokoknya kita harus benar-benar kerjakan semuanya, get ready, prepare. Saya suruh dia mempersiapkan untuk hari Jumat, doa malam. Pokoknya Jumat malam, you yang khotbah terus, sampai selesai masa pandemik. Minggu aku akan kerjain, dan semua, ayo kita prepare, gak cuma sekedar khotbah. Siapkan dari berminggu-minggu lalu. Bahkan salah satu tim sermon saya bilang, wow Pastor Robert, you benar-benar kerja keras. Bahkan sampai khotbah tanggal 7 Juni semuanya sudah ada semua, saudara. Kenapa? Karena saya tahu ini adalah masa untuk kita upgrade diri kita, belajar sebanyak-banyaknya. Gali firman sebanyak-banyaknya, tulis firman sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena saudara, ini masa-masa yang terbaik. Kalau Anda bisa memakai ini dengan bijaksana, saya percaya Anda akan lihat hal-hal yang dahsyat terjadi. Sekali lagi, jangan fokus dengan, aduh Tuhan, gimana ini pelayanan, gimana. Saya kasih tahu, yang nonton di sini semua jemaat FJ Palembang, saya nggak bisa jaga Anda 24 jam, tapi saya cuma ngomong, Tuhan, setiap malam dari jam 8 sampai jam 12.30 kami ada doa berantai. Doanya cuma satu, yang pertama saya bilang, tidak boleh ada satu jemaat pun yang kena COVID-19. Sampai hari ini kita bersyukur masih dalam perlindungan Tuhan. Semoga nanti sampai selesai nggak ada. Bahkan pembantu mereka, suster mereka kami doain semuanya. Lalu yang kedua saya berkata, Tuhan kasih mereka revelation, ide-ide kreatif supaya mereka bisa survive. Dalam bisnis apapun, mereka nggak bisa ngerjain ini, mereka perluas daerahnya di daerah lain sehingga mereka bisa bergerak. Hari ini sekali lagi jangan cuma berpikir out of the box, tapi berpikir without box. Tidak ada batasan, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya, mari fokus on His purpose. Sekalipun ada tantangan, ada badai, pakai kesempatan ini. Upgrade yourself, belajar lebih banyak lagi. Saya kasih tahu buat Anda, ada seorang penulis berkata, hidupmu mau jadi apa 5 tahun, 10 tahun akan yang datang. Udah bisa kebaca dari 3 hal. Keputusan apa yang kamu ambil. Dengan siapa Anda bergaul. Buku apa yang Anda baca. Karena percayalah, input akan mempengaruhi output. Jadi inputkan sesuatu yang positif, yang baik. Maka semua yang keluar adalah positif. Saya percaya this is what the Lord wanted to do dalam kehidupan Anda. Fokus on His purpose. Yang ketiga, saudara, apa yang akan jadi respon kita? Yang ketiga adalah kita harus belajar see in God's perspective, not man perspective. Dalam situasi ketika kita ada dalam perahu bersama-sama Tuhan, jangan melihat dari perspektif manusia, lihat dari perspektif Tuhan. Markus 4 ayat 40 berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin pun, danau pun taat kepada mereka. Dalam terjemahan lain, Amplified, ada beberapa kata. Yang pertama, timid. Timid adalah showing a lack of courage of confidence. Artinya memperlihatkan keberanian yang kurang, mudah ketakutan. No firmly really trust. Yang kedua, yaitu tidak kuat dalam memegang iman. Mereka melihat dari perspektif manusia, bahwa ada angin, dan mereka lihat bahwa angin ini sudah ngeri, air sudah mulai masuk.
dan mereka menjadi takut. Mereka nggak lihat dari perspektif Tuhan, bahwa Tuhan yang ngomong, Tuhan yang mengajak. Para murid saat itu tidak berhasil melihat kejadian ini dari sisi mata Tuhan. Karena itu sampai Yesus berkata di ayat 40, makanya kenapa kamu takut dan nggak percaya? Dan saya mau kasih tahu, seringkali manusia gagal dalam melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan. Apalagi momen-momen kesulitan. Saudara harus tahu bahwa setiap kesulitan yang terjadi adalah sebuah opportunity, promotion daripada Tuhan. Perspektif kita harus berubah. Di Alkitab sendiri Anda akan menyaksikan ada begitu banyak orang tidak melihat dari perspektif Tuhan, tapi perspektif mereka. Padahal harusnya kita tahu bahwa He is still working dalam seluruh kehidupan kita. 2 Raja-Raja 6 ayat 17, Elisa dan bujangnya. Waktu itu mereka dikepung dan bujangnya ketakutan. Elisa berkata, nggak usah takut, yang menyertai kita lebih kuat, lebih banyak. Karena kenapa? Karena Elisa melihat dalam perspektifnya Tuhan. Tapi bujangnya melihat dalam perspektif manusia. Sampai akhirnya Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Dan tiba-tiba suddenly Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda kereta api. Lalu baru mereka percaya bahwa yang menyertai mereka lebih besar daripada yang mau menyerang mereka. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa hari-hari ini kita mesti berdoa. Dan hari ini, dari tempat ini saya berdoa supaya matamu dibuka Tuhan. Saya berdoa seperti Elisa berdoa kepada bujangnya, supaya Anda dan saya mulai hari ini jangan melihat dari man's perspektif, tapi melihat daripada God's perspektif. Buka matamu, Tuhan buka mata kami. Minta tumpang tangan ke tanganmu dan berkata, Tuhan, biar hari ini mataku dibukakan untuk tidak lagi melihat dari man's perspektif, tapi melihat dari God perspektif. Dan aku berdoa hari ini Tuhan, biar mata mereka dibukakan semuanya, untuk melihat situasi kesulitan ini bukan sebuah kesulitan, tapi sebuah kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami diangkat dan dipromosi Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa hari ini dimanapun mereka berada, buka mata mereka. Anda semua yang hadir, Anda semua yang menyaksikan streaming ini, ibadah ini, tumpang tangan dan berkata dengan iman, Lord, open my eyes, untuk membuka mata saya, untuk bisa melihat dari perspektifnya Tuhan. Right perspektif, bukan man perspektif. Saya berdoa supaya ini Tuhan bukakan. Murid-murid juga ngalami 5 roti 2 ikan. Ketika Yesus berkata, kasih mereka makan. Murid-murid berkata, padahal murid-murid ini berjalan bersama Yesus, ikut Tuhan. Dan mereka lihat mujizat. Tapi apa yang terjadi? Dia berkata, Tuhan, mana cukup 5 roti 2 ikan? Gak cukup, mau kasih makan sebanyak ini, gak ada duit. Kalaupun kita beli toko roti, mana yang bisa menyediakan? Mereka lupa bahwa Tuhan yang mengatakannya. Mereka melihat dari man's perspektif, tapi tidak berhasil melihat dari God's perspektif. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mata mereka terbuka, bahkan mereka melihat 12 bakul sisa. Minyak sedikit bisa menyelamatkan anak dari seorang janda yang akan dijadikan budak, melunasi utang, bahkan hidup dari sisa. Kita harus bisa melihat dari God's perspektif. Tepung yang sedikit bisa mencukupi kehidupan janda. Berapa banyak saudara yang percaya di tengah masa pandemik ini? Mungkin Anda berkata, beras kami gak banyak lagi, tabungan kami gak banyak lagi. Percaya, lihat dari perspektif Tuhan. Lihat cerita-cerita yang saya tadi sampaikan. Seorang janda yang udah gak punya uang, kelilit utang, tidak bisa bayar, anaknya mau diambil jadi budak. Tapi Tuhan mengubahnya. Mari belajar untuk melihat dari God perspektif, bukan man perspektif. Dan ini yang lebih ajaib lagi waktu saya temukan, ada sebuah gambar, ini gambar yang menurut saya amazing sekali. Gambar ini adalah gambar, nanti saya akan jelasin gambarnya. Dan kalau kita bisa lihat semua proses yang terjadi dari perspektif mata Tuhan, maka kita tahu betapa sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita dan mengasihi jiwa-jiwa yang akan diberkati melalui perjalanan kehidupan kita yang telah kita alami. Saudara, gambar ini adalah kalau Anda lihat, dan ini adalah sebuah cerita di ayat ini sebenarnya yang menjadi tujuan Tuhan ke seberang. Salah satunya adalah ingin memulihkan seorang gila. Karena memulihkan orang gila ini, Yesus naik perahu dan membawa muridnya ke seberang dan menghadapi badai angin yang begitu berat demi satu orang gila. Kenapa? Nanti Anda akan baca Markus 5:21. Kenapa? Karena dikatakan saudara bahwa tidak ada sanggup orang satu pun melepaskan dan menolong orang ini. Dan tiba-tiba Yesus bertolak, karena kalau Anda baca Markus 5, Markus 6 nanti Anda akan lihat
Yesus cuma nyembuhin orang ini lalu pergi lagi bertolak ke seberang ke tempat yang lain lagi. Dan ini menurut saya perspektif Tuhan yang luar biasa. Bayangkan, saudara bayangkan, demi orang gila, murid harus melalui badai. Demi satu orang gila, 2000 babi mati. Kaliin aja satu babi berapa. Andai murid tahu, cuman datang untuk ini, pasti murid-murid ngomong, ngapain Tuhan? Cuman satu jiwa. Berapa banyak orang berkata, Pastor Robert, ngapain cuman satu jiwa? Saudara, ada begitu banyak orang terkaget, dia bilang, Pastor, gua kaget katanya. Ternyata kamu mau melayani saya. Saya ini gak merasa punya ini. Saya bilang, saya gak pernah meremehkan siapapun. Karena saya tahu satu orang akan mengubah kehidupan orang. Lihat ketika Yesus melayani seorang perempuan di Samaria, satu kota dimenangkan hanya karena seorang perempuan pelacur. Jangan pernah meremehkan siapapun satu orang, sekalipun itu anak kecil, sekalipun itu semua. Bayangkan kalau waktu itu tidak ada anak kecil membeli 5 roti 2 ikan, 5.000 orang akan kelaparan, saudara. Jangan pernah meremehkan, melihat sesuatu dengan perspektif Tuhan, jangan perspektif manusia. Dan bayangi saudara, ketika orang ini diselamatkan, apa yang terjadi? Dilepaskan dari legion dan melalui tukar 2000 babi dan berjalan dan seterusnya. Apa yang terjadi saudara? Orang ini menjadi penginjil di Dekapolis. Anda baca aja story-nya. Dan dia menjadi penginjil yang luar biasa di Dekapolis. Dia menceritakan tentang apa yang dia alami. Dan akhirnya Dekapolis menjadi murid Kristus saudara. Because satu orang gila. Jadi semua yang Yesus lakukan, pengorbanan apapun, itu worth it sekali saudara. Dari perspektif Tuhan, dengar satu kali lagi, satu jiwa itu sangat berharga. Dinilai dari kemuliaan, satu jiwa dimenangkan, seisi sorga bersorak-sorai. Kalau Anda berhasil jadi konglomerat, sorga biasa aja. You punya uang berapa banyak pun, sorga biasa. Tapi kalau satu jiwa dimenangkan, satu sorga bersorak-sorai. Itu perspektif dari Tuhan. Dinilai dari duit, bayangi satu jiwa ditukar 2000 babi. Orang gila lagi saudara. Dan Anda lebih berharga dari orang gila. Lalu satu-satunya kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ada satu kitab ditulis saudara, satu chapter, 3 perumpamaan yang berbeda. Tapi tujuannya sama. Mulai dari domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Why? Because that is the heart of Jesus. Adalah jiwa-jiwa. Harusnya sekali lagi dari perspektif manusia mungkin, alah satu jiwa tok, gila lagi. Alah pastor ngapain layani satu jiwa miskin lagi. Jangan pernah melihat orang dari perspektif kamu. Ngapain pastor, orang ini gak bisa apa-apa. Ini aja gak bisa. Saya kasih tahu, jangan pernah menilai orang. Saya belajar dari firman ini, gak boleh meremehkan siapapun. Dari latar belakang apapun. Sekotor apapun dia, Tuhan bisa ubah. Dan Tuhan bisa pakai dia menjadi dahsyat. Menilai seseorang dari perspektif Tuhan, saudara. Jangan ngomong, cuman satu jiwa. You bayangi satu jiwa ini potensi memenangkan banyak jiwa. Karena sebelumnya, sebelum cerita ini jadi, tidak ada satu orang pun yang mampu menjinakkan dia. Dan akhirnya Yesus datang. Dan kalau saudara baca Markus pasal 5 ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Dia mau ikut Yesus. Lalu Yesus tidak memperkenankannya. Tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi dan memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Bayangi, dia pulang, dia menjadi penginjil di Dekapolis. Dan akhirnya Dekapolis mengenal Kristus, saudara. Melalui satu orang gila. Kamu gak pernah nyangka satu orang akan mengubah kehidupan sebuah bangsa. Satu orang sangat penting. Mari mulai belajar melihat dari perspektif Tuhan. Bahkan dengar satu lagi pelajaran yang luar biasa yang saya dapat. Yesus tidak mencari massa, tidak mencari pengikut. Tapi dalam perspektifnya, dia mau orang ini jadi saksi yang dahsyat. Bagaimana orang ini akhirnya dipulihkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya berdoa saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya selalu berdoa Tuhan. Saya gak nyari follower. Saya gak nyari apapun. Saya gak nyari orang jadi ngefans dengan kita atau apapun. Saya cuma menyampaikan. Dan kemarin malam kurang lebih jam 2 subuh. Ketika saya menyiapkan khotbah ini di poin ini. Roh Kudus berbicara begitu kuat di hati saya. Dan saya catat itu. Dan saya ngomong sama Anda sekali lagi, dengar ya. Anda yang streaming sini saya tahu.
Sebagian besar Anda adalah orang-orang yang haus lapar akan Tuhan. Tapi dengarkan saya, dengan tulus saya ngomong ini, saya nggak takut follower kita hilang. Karena saya tahu saya ngomong Tuhan, my job, menyampaikan apa yang benar. Sekalipun Anda diberkati dengan semua khotbah-khotbah saya kasih tahu, tetap dengarkan suara gembalamu. Karena kamu butuh suara gembalamu. Kamu boleh mendengarkan streaming ini, tapi respect your pastor. Kenapa saudara? Saya dengan jujur ngomong sama Anda, melalui live streaming ini. Saya nggak bisa jaga Anda 24 jam. Ketika Anda sakit di kota Anda, gembala Anda lah yang akan mengunjungi Anda, mendoakan Anda. Jadi hormati gembalamu, respect mereka. Saya nggak takut karena Yesus di sini. Waktu dia mau ikut, Yesus bilang nggak usah. Pulang ke kampung, ceritakan. Saudara, be honest with you. Saya tahu ada orangnya di sini ikut streaming, karena dia selalu always ikut streaming kami. Beberapa waktu lalu ada beberapa orang telepon saya, WA pertamanya. Dia berkata, Pastor Robert, aku mau ngasih perpuluhan di gerejamu. Saya bilang jangan. Kenapa? Lalu dia bilang gini, karena aku merasa dikasih makan sama kamu. Melalui firman-firman setiap kali aku ikut streaming. Anda, ini real story, orangnya ada di dalam live chat ini pasti. Karena dia pasti ngikut terus. Sorry ya, saya ambil kisahmu. Karena ini yang saya digerakkan Roh Kudus untuk nyampein sebuah kebenaran. Yang harus dimengerti oleh Anda. Bahwa dengar baik-baik ya. Kamu percayalah, mungkin pendetamu khotbahnya kurang bagus. Sehingga Anda harus dengarkan streaming ini, streaming itu. Tapi percayalah, mereka berdoa buat menjaga jiwamu. Siang malam, kamu harus hormati. Kalau Tuhan taruh kamu di sebuah tempat, hormati pemimpinmu. Dan saya ngomong gini sama dia, sorry ya, saya bersyukur kalau kamu diberkati dengan semua khotbah saya. Tapi perpuluhan kasih di tempat di mana kamu berjemaat. Dan mungkin dia kaget. Dia bilang, Pastor, tapi kami sudah doa. Saya bilang ini, you cukup ngasih persembahan. Kita kebaktian ada nomor rekening gereja, you mau kasih persembahan silakan. Tapi perpuluhan balikin ke rumahmu. Kenapa? Mungkin Anda bilang, wah gerejaku udah kaya. It's not bukan masalah gerejamu kaya atau diberkati. Tapi kita mau dengarkan firman. Bawalah persembahan perpuluhanmu ke dalam rumah. Di mana kamu benar-benar covenant di situ. Dan saya ngomong sama dia, I'm very appreciate. Saya menghormati Anda. Dan banyak setelah saya pelayanan ke beberapa tempat. Tiba-tiba ada orang ngeyel mau ngasih perpuluhan dan saya bilang no. Kenapa? Percayalah, apalagi di situasi pandemik, semua gereja butuh uang. Tidak berarti kami nggak butuh duit, no. Tapi saya ngomong sama Tuhan, saya mau bergantung sama Tuhan, bukan kepada siapapun. Karena saya percaya, kalau kita hidup benar, kita hidup tulus, dan Tuhan akan provide kita, Tuhan akan berkati kita. Saya mau lihat dari perspektif Tuhan. Saya belajar ketika Tuhan ngomong ini, jangan ikut aku. Saya ngomong Anda bisa streaming, setiap hari Minggu jam 9. Tapi jangan lupa, dengarkan. Kalau masalah khotbah saya percaya, siapapun yang berkhotbah, selama itu disampaikan firman Tuhan, Anda buka hati dan rendahkan dirimu, Anda pasti akan diberkati. Saya ngomong sama Pastor Pendi, setiap Jumat yuk khotbah, saya sangat diberkati. Kenapa? Percayalah, siapapun asal dia menyampaikan firman, kita buka hati, kita rendah hati, kita pasti akan diberkati, saudara. Jangan menganggap bahwa kita lebih baik dari siapapun. Saya sampai hari ini ngomong, saya masih belajar. Dan khotbah saya nggak bagus-bagus banget. Tapi mari kita sama-sama belajar. Tapi ada satu prinsip, kalau kita ngomong kebenaran, saudara. Saya ngomong sama dia, sorry ya, ada beberapa orang lagi. Saya bilang, no, berkati gerejamu. Karena saya tahu di masa pandemi ini semua gereja, saya tahu ada beberapa orang ngomong ini. Saya bilang, dengar ya, saya jujur sama kamu, aku nggak mungkin doai kamu 24 jam. Kenapa? Karena kami juga punya banyak hal yang harus didoakan dan sebagainya. Tapi gembalamu adalah orang. Saudara, kemarin ada salah satu jemaat dari tempat di mana kami layani, melahirkan, saudara. Saya telepon-teleponan terus sama suaminya. Touching terus, ngobrol terus. Habis itu anaknya udah keluar dengan selamat, nunggu dia sadar. Kita tunggu, kita doain. Saya bilang sama orang tua kita. Itu yang dikerjakan oleh gembala, saudara. Mungkin gembalamu khotbahnya jelek. Tapi saudara, kalau kita berjemaat di gereja, kita bukan cuma lihat khotbah, saudara. Ada banyak hal yang lain. As a family in Christ. Dan saya berdoa ngomong ini, saya tidak sedang ngomongi siapapun. Saya ngomong kebenaran. Dan saya cuma mau sampaikan, pemimpin yang Tuhan kasih adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kehidupanmu. Berdoa buat kamu. Jadi hari ini saya bersyukur, ada begitu banyak, setiap minggu ada banyak sekali orang yang nonton khotbah-khotbah dan live streaming kami. I'm very appreciate, thank you for your support. Tapi saya mau encourage Anda, jangan lupa
lupakan, dengeri suara pendetamu, dengeri suara gembalamu. Dan justru apa yang kamu dapat dari sini, apa yang kamu berkati dari sini, share ke mereka, buktikan bahwa kamu diubah Tuhan karena kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa nangkep firman ini. Dan begitu saya belajar, saya berkata, iya sih. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan, berikan aku hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang murni. Sekali lagi saya katakan ya, semua kita butuh uang, saya bilang. Tapi bukan cara seperti ini. Saya menghormati, berkati pendetamu, berkati. Bahkan saya mau challenge Anda, dengar baik-baik. Ini bukan untuk jemaat IFJ Palembang. Karena tenang, pendetamu gak ada masalah dengan ini. Pendetamu tetap kuat. Tapi saya menyaksikan ini, kalau Anda yang streaming di sini, perhatikan hamba-hamba Tuhan di tempat di mana Anda berada. Saya kemarin, tiba-tiba saya bisa ngobrol-ngobrol dengan teman saya. I'm very shocked, saudara. Kenapa saudara saya shock? Karena saya tanya dia, ternyata dia jadi pendeta, dia mengembalakan di sebuah tempat kota, di sebuah daerah, jemaat 30-an, tapi karena pandemik mereka gak bisa kerja, gak ada penghasilan, gereja tutup 2 bulan. Lalu saya tanya, jadi yuk gimana? Apa yang kamu kerjain? Dan saya tanya dia punya anak 2, dan yang membuat break my heart, saya nangis waktu itu saudara. Karena dia bilang, istri saya baru meninggal. Tahun ini katanya. Awal-awal, saya bilang. Saya kaget saudara. Lalu apa yang kamu kerjain? Ya saya ngurusin 2 anak. That is break my heart. Lalu saya bilang gini, seandainya saya punya kesempatan untuk ngomong sama jemaatmu, saya akan ngomong. But I don't have chance untuk ngomong itu. Tapi buat saya, perhatikan hamba-hamba Tuhan yang melayani Anda. Karena mereka adalah orang-orang yang berjaga atas jiwamu. Mereka doain kamu siang malam tanpa Anda tahu. Hormati mereka. Sekali lagi ya, garis bawahi, saya nggak ngomong kepada jemaat IFJ Palembang. Semua jemaat kami orang baik semua. Thank you so much. Kami tahu Anda mengasihi kami dengan luar biasa. Saya ngomong ini kalau Anda menyaksikan, perhatikan. Saya langsung ngomong sama mama saya, istri saya, yuk kita nabur buat mereka. Langsung saya ngomong, minta nomor rekening. Saya berkati mereka. Kenapa saudara? Karena that is break my heart. Anaknya 2 masih kecil, istrinya meninggal. Bagaimana mengembalakan sambil berkhotbah di tengah pandemik? Saya juga nggak tahu. Dan saya doain supaya Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupannya. Jadi hari ini saya challenge Anda semua yang ada tempat ini, mari melihat dalam God perspektif, dalam semua aspek, dalam gereja, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam semuanya, lihat dengan God perspektif, jangan dengan man perspektif. Ingat sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna, semua masih belajar. Saya punya banyak sekali kelemahan yang harus saya perbaiki. Justru saya pakai masa-masa pandemik ini untuk memperbaiki seluruh kehidupan saya. Yang terakhir, poin yang keempat, apa yang harus menjadi respon kita? Yang keempat ini agak sedikit berbeda, agak terlalu ngeroh saudara kalau orang bilang, yaitu work hard. Katakan sama-sama work hard, kerja keras. Saya tambahin plus kerjanya cerdas saudara. Tapi kerja keras. Setelah pandemik, ini realita daripada kehidupan yang harus Anda tahu. Maaf saya harus ngomong ini jujur. Setelah pandemik, saya kasih tahu, ini realitanya. Butuh waktu untuk memperbaiki bisnis yang udah hancur. Gak gampang. Realitanya adalah tidak mudah untuk menaikkan omset bisnis. Realitas selanjutnya tidak mudah untuk menaikkan daya beli setelah kondisi pandemik ini pulih. Mungkin Anda nggak bangkrut sih, masih bisa bisnis. Tapi nggak laku, saudara kenapa? Berat, saudara kenapa? Daya beli hancur semuanya. Jadi ini realita. Pastor Robert kok ngomongnya tadi God perspektif. Tapi ini kok ngomong work hard, tapi seolah-olah melemahkan iman. No, saya nggak melemahkan iman, saya ngomong realita. Bahwa ini realitas selanjutnya, tidak mudah untuk naikin daya beli. Yang pasti dibutuhkan adalah waktu, mungkin nggak sebentar untuk memulihkan keadaan ekonomi dan daya beli masyarakat secara pribadi. Apalagi memulihkan omset bisnis perusahaan dan Anda. Yang pasti apa yang harus kita lakukan? Work hard, kerja keras. Kita mau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, tapi akan sangat tidak adil kalau kita pun tidak bekerja dan menyediakan wadah sarana bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Saudara, sekali lagi saya katakan, perkataan iman, deklarasi, semuanya baik, semuanya penting. Saya iman yes, tapi Anda harus ingat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Tetapi jangan sampai kita hanya memberikan harapan kosong, klise, membungkusnya dengan kemasan rohani, sehingga kita berkata, ingat,
Iman tanpa perbuatan mati. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Beriman setelah pandemik diberkati, jadi kepala bukan ekor, terus naik tidak turun. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir ke orang benar, transfer of wealth, semua good, semua bagus, semua yes, semua amin. Tapi kalau kita nggak mau kerja keras, saya kasih tahu buat Anda, itu ngimpi, saudara. Hasilnya nihil. Beberapa statement dikatakan, John Maxwell berkata, dreams don't work unless you do. Mimpi itu nggak akan bekerja sampai Anda melakukannya. Memang bermimpi gratis, tapi Anda ketika bangun dari mimpi ada segudang pekerjaan yang menanti Anda. Anda harus upgrade. Faith is something we do. Iman adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Saya bersyukur kalau Anda beriman, deklarasi itu penting, saya juga deklarasi. Tapi declaration iman, perkataan iman tanpa perbuatan, itu tong kosong nyaring bunyinya. Anda harus mendeklarasikan tapi melakukan kerja keras. Work hard, bekerja. Minta ide-ide kreatif dari Tuhan. Oh, minta ide-ide yang bukan out of the box, tapi without box, tanpa kotak. Sampai Anda benar-benar memiliki pemikiran yang orang lain gak kepikirkan. Dan itu butuh kerja keras, butuh belajar lebih banyak. Saya challenge Anda dimanapun Anda berada. Hari ini mari sama-sama. Apa yang mesti Anda lakukan? Trust word. Jangan trust win. Anda harus benar-benar trust word. Yang kedua, fokus on His purpose. Fokuslah dengan tujuan Tuhan. Karena Dia akan membawa Anda dan saya. Dia pasti akan membawa kita. Lalu yang ketiga, lihat. See in the God perspective. Dari perspektifnya Tuhan, jangan perspektifnya manusia. Lalu yang keempat, ayo kita bekerja keras. Alkitab berkata belajar dari semut. Kalau nggak mau kerja nggak usah makan.